guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Gimana sih cara ngambil keputusan yang sulit? Nah, ya, susah kan ngambil keputusan yang sulit. Entar misalnya lu pilih jurusan A atau B, pilih kerjaan A atau B gitu. Atau pilih dia atau dia gitu kan. Di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang gimana sih caranya lu bisa ngambil keputusan dari pilihan-pilihan yang sulit. Nah tapi guys, jangan lupa sebelum kita masuk ke video, gue mau say thanks dulu ke sponsor kita. Itu adalah House of Carl. Nah ini gue mau ngopi dulu sebentar. Gila ya, ini kopi enak banget. Dan ya silakan dah lu follow ya si House of Carl ini di Instagram. Karena nanti ketika kopinya muncul itu bakal mantep banget. Dan kita juga sudah disponsori oleh ya, tentunya 1% ya. Jadi 1% sekarang membuat produk baru guys, physical product. Di sini ada linen spray, ada juga reed diffuser. Jadi dua produk ini tuh akan ngebantu lu untuk bisa tidur lebih enak dan juga ngebantu lu kerja lebih fokus. Oke? Kita langsung ke gimana cara ngebuat keputusan yang sulit. Jadi gini, kalau ngomongin soal keputusan yang sulit, banyak dari kita yang kayak akhirnya malah kagak milih ya, jadi cabut. Banyak kan yang seperti itu, yang kayak gara-gara disuguhi dua pilihan, malah pengen dua-duanya, atau malah gak milih sama sekali. Nah itu menurut gua, itu adalah metode yang bisa jadi gak tepat sih. Ya mungkin at some point lu bisa milih dua-duanya, tapi kadang kita ada di dilema dimana kita gak bisa milih dua-duanya. Nah disinilah skill untuk decision making itu perlu gitu ya, dimana lu harus milih salah satu. Nah, lu milih salah satu ini, banyak orang yang nggak tahu frameworknya. Frameworknya tuh maksudnya gimana? Jadi kayak nggak bikin list pros and cons dulu. Terus juga nggak paham nih bahwa tiap keputusan tuh mengandung resiko masing-masing. Ya, sama kayak lu misalnya mau nikah atau mapan dulu. Lu mau misalnya fokus ke relationship atau ke karir dulu, itu tuh bakal ngasih impact yang banyak. So, di sini gue bakal ngajarin framework pertama yang mesti lo kuasai adalah inget, tiap pilihan itu mengandung plus minus. Jadi jangan lupa, pasti ada resikonya, pasti ada plusnya, pasti ada minusnya. Jadi kalau misalnya lo bingung sama suatu keputusan, coba deh pilih pilihan yang memang masalahnya itu bisa lo handle ke depannya. Jadi kalau lo ada di dua pilihan sulit nih, lo pilih pilihan yang memang bisa lo handle gitu, resiko-resikonya. Jadi daripada mikirin benefitnya, yang mana keduanya gue yakin sama-sama mantep nih ya, sama-sama positif, coba pikirin problemnya. Nah ini juga sebenarnya masuk ke salah satu situasi nyata gitu yang pernah gue lakuin. Jadi gue pernah kerja di salah satu perusahaan, terus gak lama sebulan gue cabut gitu ya, dengan kondisi gue punya tabungan tuh waktu itu. Akhirnya gue kan punya tabungan tuh ya. Ya udah dari tabungan itu gue pun bikin 1% gitu ya. Itu kan pilihan ya, entah lu mau berkarir dulu atau mau lu ternyata atau mau bikin bisnis. Gue waktu itu pilih bikin bisnis. Ternyata keputusan gue itu ya memang gue udah menimbang-nimbang resikonya dan gue udah ya mengalami lah semua resikonya, dimana salah satunya adalah habis duit gitu ya. Nah setelah habis duit gue akhirnya mikir tuh, oke, apa nih pilihannya? Ya udah kan ada beberapa pilihan sulit, entah kerja lagi atau entah konten. Akhirnya waktu itu apa yang gue pilih? Kerja lagi gitu. Dengan resiko ya gue buat konten tuh waktunya jadi terbatas. Tapi ternyata waktu itu salah satu pilihan yang tepat ternyata adalah untuk kerja lagi. Karena ya kalau gak kerja gue dapet duit dari mana gitu kan. Kalau gue konten terus ya gue mungkin gak bisa belajar. Akhirnya gue bisa belajar dulu. Gue vakum beberapa bulan kemudian gue akhirnya part time tuh ngerjain konten 1%. Akhirnya ya jadi sebesar sekarang gitu ya. Jadi
jangan lupa bahwa banyak decision yang bisa lu pilih gitu. Sebenarnya lu bisa pilih dua-duanya kan, tapi mungkin lu nggak maksimal. Which itu yang gue pilih akhirnya kan. Meskipun di awal kan gue milih bisnis dulu, oh gagal. Gue akhirnya milih kerja lagi, oh berhasil nih. Akhirnya gue milih part time, oh ternyata berhasil. Ya udah, ternyata dua-duanya bisa dijalanin. Oke, yang jelas gue juga ini pelajaran yang kedua ya. Itu nggak ada keputusan yang sempurna gitu. Jadi ini silakan lo latih gitu ya. Jadi ini sebenarnya latihan berpikir negatif sih jatuhnya. Latihan berpikir negatif karena lu jadi mikirin resiko-resiko sama negatifnya tuh apa aja, masalahnya tuh apa aja. Nah lu coba latih tuh itu ya. Meskipun sebaliknya juga, kalau memang lu selalu mikir, oh anjir kedua pilihan ini banyak masalah, oh ya berarti lu harus berpikir nyari sisi positifnya di tiap pilihan. Karena ingat, tiap pilihan juga ada positifnya, bukan hanya negatif doang. Bahkan kadang-kadang negatif itu ada positif, kayak misalnya nih, ya di satu sisi, kalau misalnya lu bikin bisnis nih, sekarang ya, lu resign bikin bisnis. Of course, yang bakal lu pikirin mungkin negatif-negatifnya. Tapi positifnya apa? Ya lu bisa belajar, lu bisa apa, gitu kan. That's why gue tuh selalu menyarankan ke teman-teman semua, terutama yang masih umur 20-an, adalah untuk udah jangan berkarir doang, apalagi kalau memang lu masih ada privilege, orang tua lu masih ada, orang tua lu masih ngebiayain lu ada rumah tempat berpulang, kagak ada hutang ya, nggak sandwich generation. Ini adalah bikin bisnis. Itu adalah keputusan terbaik yang bisa lo lakuin saat lo masih muda, saat lo belum nikah, saat lo belum punya tanggungan. Itu gue selalu bilang kayak gitu dimanapun ya. Ketika masih muda, ambil sebanyak mungkin resiko, termasuk resiko bikin bisnis. Gitu. Bukan berarti gue si paling bisnis, semua orang harus bisnis, enggak juga. Enggak semua orang harus jadi pebisnis, tapi kayak kadang ada nih keputusan dimana resikonya tuh minimal banget tapi upside-nya maksimal banget gitu. Dan itu harus lo coba karena kalaupun lu gagal sekalipun kan ya lu balik lagi ke rumah orang tua kan, basically kayak ya udah gitu, tidak ada ruginya gitu ya. Ya ruginya paling habis waktu, tapi kan lu dapat pembelajaran yang lain. So seperti itu guys ya. Jadi gimana cara memilih dari dua pilihan? Well, pertama list dulu pros and cons-nya, dan yang kedua sadari bahwa tidak ada keputusan yang sempurna. Jadi lu kayak bisa mempertimbangkan tuh dari dua sisi itu dan ambil resiko lah, apalagi selagi lu masih muda, selagi resikonya tuh masih rendah gitu. Jadi jangan mikir bahwa wah ketika gua gagal bakal dihina dan sebagainya. Wah enggak cuy gitu. Nyatanya gue juga gagal berulang kali, ya udah aja gitu kan. Dan mengalami masalah berulang kali, rugi berulang kali juga, ya masih tetap survive gitu ya. Apalagi kalau lu privilege nih jatuhnya. Wah itu sayang banget kalau lu nggak ngambil resiko. Oke, terutama dalam bisnis sih, kalau dalam konteks gue ya. Ya, mungkin sekian sih ya. Terakhir, ya thank you lagi buat House of Carl. Gue ngopi lagi nih. Sangat amat mantap guys, latte-nya ya. Jadi ditunggu aja nih ya, houseofcarl.id. Dan jangan lupa juga, ditunggu juga nih produk fisik dari 1%. Kita bakal ngeluarin dalam waktu dekat, oke? Atau bahkan udah keluar nih, pas video ini udah publish. Well, gue Evan 1%, thanks.